Bung Tawel saat ini mungkin bisa dibilang sedang ketar-ketir dan merasa ketakutan karena mengalami serangan cyber oleh salah satu hacker dengan nama samaran Vault Anonim. Ya gimana nggak ketar-ketir guys? Hacker ini disebut telah menyebar nomor ponsel Bung Tawel, kemudian juga mengawasi Bung Tawel sedang berada di lokasi mana saja, dan bahkan menyebar sebuah sandi rahasia saat Bung Tawel pernah jadi bagian di pengurusan PSSI dan Sandi terkait air gajah. Ini juga banyak membuat fans bola tanah air jadi penasaran, dan sepertinya hacker satu ini juga merupakan fans timnas. Selain Bung Tawel, ada juga yang lainnya seperti Akmal dan Justin yang sudah bersekutu. Mungkin Vault Anonim sudah muak juga setelah melihat tingkah Bung Tawel yang suka memprovokasi lewat pernyataannya dan menyenggol Coach Sintayong, baik itu saat berprestasi maupun saat timnas sedang alami kekalahan. Wah, kira-kira apakah nanti hacker ini bakal menyebarluaskan hal yang dia tahu ke publik, atau bakal... Bukan hanya Towel saja, pengamat-pengamat sepak bola yang selama ini kuat kritik STY sekarang lagi burbar mereka punya jantung gitu. Wah anjing ini nih, kalau bener-bener market pasarnya match fixing Piala AFF itu sebesar 10 juta dolar atau sebesar 160 miliar lebih, wah ini gak heran nih kenapa banyak pengamat bola yang netral menjadi nyerang timnas Indonesia perkara AFF. Anjing, banyak yang dulunya bilang AFF itu kompetisi nggak penting, sekarang malah ngurusin AFF. Anjing, nyerang nyuruh STY out. Wah kocak. Terus ada lagi pengamat yang ngomong pihak AFF marah ke Sintayong gara-gara Sintayong menurunkan skuad U22 di level senior. Wah anjing, ini nih gimana ceritanya anjing? AFF itu bisa mengintervensi pelatih, kan anjing gak masuk akal. Terus yang lebih gak masuk akalnya, dari mana itu pengamat bola tahu kalau bukan bagian dari Mapidol anjing. Jadi kalian nih fans timnas, supporter timnas, jangan ke framing isu-isu yang gak jelas. Kemarin rame STY out, Erick Thohir out. Kenapa? Karena mafia itu pengen dua orang itu turun dari dunia sepak bola Indonesia. Erick Thohir sulit nih, tapi kemarin udah mulai Erick Thohir out. Erick Thohir sulit nih diturunin, makanya mereka nyerang dulu STY. Kalau STY out, nyari pelatih lain bisa, mereka mikirnya siapa tahu bisa nitip pemain lagi. Kalau udah gitu timnas Indonesia hancur, nah bisa mereka nyerang. Makanya kita ya tujuannya bukan AFF, karena ya memang Piala Ciki banyak mafia segala macam. Jadi kalau kita tujuannya ke sana, ya sepak bola kita hanya berputar-putar di Asia Tenggara saja, tidak akan keluar dari sana, yakinlah. Gila ya, sekarang bahas sepak bola Indonesia itu makin ngeri, terutama untuk timnas Indonesia. Gue tertarik sama salah satu berita yang bilang bahwa caranya Pak Erick Thohir di Piala AFF ini itu memancing para mafia bola untuk keluar. Dan terbukti sekarang jadi rame banget gitu yang bahas tentang prestasi timnas di Piala AFF kemarin. Gini, gua itu pengen berkomentar banget bahwa banyak yang tiba-tiba jadi pengamat sepak bola itu. Isinya kita tuh ternyata masih gengsi ASEAN ya. Kita masih gengsi dengan Thailand, Vietnam, Malaysia gitu ya kan. Kita masih gengsinya di situ. Kita ini ada di fase menuju ke Piala Dunia, di mana untuk peluang kita lolos ke Piala Dunia itu gak tertutup gitu. Peluangnya tuh gede banget dan masih terbuka. Di grup kita ini masih ketat sekali. Kita nggak usah bisa bicara Jepang, Arab Saudi, Australia itu masih belum tentu lolos gitu loh. Bahkan kita juga belum tentu untuk tidak lolos ke round selanjutnya. Jadi please buang gengsi ASEAN itulah. Ngapain kita capek-capek mikirin sepak bola ASEAN? Bagus untuk jadi regenerasi, it's okay. Tapi karena kita nggak pernah juara AFF, itu yang terus digodok. Yang dibilang bahwa mainin pemain Liga 1 lah, mainin pemain yang gak pernah dapat menit bermain di timnas senior karena kalah sama beberapa pemain diaspora gitu ya kan. Buang itu semua gitu. Gue gak peduli sepak bola ASEAN sekarang seperti apa. Yang gue pedulikan adalah fokus untuk ngalahin Bahrain, China, dan juga Australia. Apalagi kuncinya di Australia. Dan kalau gue sih nggak nanggung-nanggung ya, kita nggak usah sampai lolos ke round 4 deh.
lolos langsung Piala Dunia, itu masih terbuka banget gitu. Nggak usah lagi ngomongin gengsi-gengsi ASEAN segala lah sekarang, bodoh amat. Ya percuma, karena sebagian besar orang yang ada di Indonesia masih ingin untuk Indonesia ini dapat Piala AFF dulu baru bisa diakui. Padahal sebenarnya Piala AFF itu ya, kalau kita melihat kita mau juara 10 kali pun Piala AFF ya tidak ada gunanya untuk kita gitu. Ya percuma kita juara di ASEAN tapi tidak mampu bersaing ya di level Asia, itu kan percuma juga, tidak ada gunanya kan begitu. Pemain ini disebut keturunan Malaysia, ibunya tertawa ngakak. Pemain yang dimaksud adalah Iggy Houben, pemain kesekian yang diklaim oleh Malaysia punya darah keturunan negeri jiran tersebut. Rumor terkait adanya darah Malaysia di dalam diri Iggy sudah muncul beberapa waktu lalu. Namun sang ibu dengan tegas membantah anaknya keturunan Malaysia. Di Facebooknya dia bilang, "Malaysia, keluarga kami 100% dari Limbuk," dengan tambahan emot tertawa. Ini sudah kesekian kalinya Malaysia salah dalam mengklaim pemain diasporanya setelah sebelumnya ada Ishak Haiden dan Josh Brownhill. Pemain ini disebut entah sudah jadi pemain ke berapa sih pemain ini yang diklaim sama akun-akun dari Malaysia itu. Dan terakhir ya diklarifikasi kalau mereka tidak punya darah keturunan Malaysia sama sekali. Kasihan Malaysia, kasihan sekali orang itu. Aduh, kasihan. Bahrain lagi sibuk ngalahin tim-tim kuat di Timur Tengah. Sedangkan Indonesia lagi sibuk ngomentarin pandit, komentator, pengamat sepak bola yang lagi masuk angin. Ya, kemarin Bahrain berhasil mengalahkan Irak 2-0. Padahal Irak diperkuat oleh pemain-pemain intinya seperti Ali Jassim dan Aiman Hussein. Beberapa hari sebelumnya juga Bahrain berhasil mengalahkan Arab Saudi, di mana Arab Saudi diperkuat oleh warning buat Indonesia, men. Kalau Indonesia tidak berhati-hati dengan Bahrain, bisa saja kita kalah dari mereka di GBK nanti itu. Ini warning untuk Indonesia. Ini Bahrain ini bisa kasih kalah Irak yang dulunya kasih kalah Indonesia, ini kasih kalah Arab Saudi. Pemain-pemain intinya seperti Kanu dan Salim Aldosari. Lalu pertanyaannya mau sampai kapan kita disibukin sama hal-hal yang nggak penting? Komentarin pengamat yang tiba-tiba masuk angin, puter balik, konsisten nyerang ST dan main timnas. Ya gue sebagai netizen juga ngajak kalian untuk alihkan fokusnya dari hal-hal yang nggak penting, nggak mutu kayak gitu. Kita alihin untuk ngedukung, ngedoain guys, supaya nggak ada yang cedera nanti bulan Maret. Komentarnya ya fokusnya nanti itu lawan Bahrain, lawan Australia. Tapi kan sebelum lawan Bahrain kita lawan Australia dulu. Kita away ke Australia, baru 2 kali bermain di GBK. Nanti itu lawan Bahrain dan lawan Cina. Semoga 3 pertandingan ini kita bisa dapat hasil positif supaya kita ya bisa lolos ke ronde keempat lah. Kalah lawan Jepang tidak masalah ya. Kalau imbang ya syukurlah. Malaysia kena prank. Iya, jadi beberapa bulan lalu, iya kan, gara-gara Tom Haye, gara-gara Martin Paes, gara-gara Kevin Dix dan Mes Hilgers itu jadi WNI. Nah, Malaysia juga gembar-gembor, wah kami juga punya pemain Eropa. Salah satu yang diberitakan media Malaysia itu ya pemain asal Liga Inggris, Josh Brownhill. Bahkan si Wibro sampai bikin konten, jangan terkejut lepas nih Malaysia ranking bawah 100 sebab kami punya pemain kelas dunia, Josh Brownhill. Ternyata itu semuanya hoax ya. Josh Brownhill tegaskan, aku bukan orang Malaysia. Cueh. Saking nggak maunya mungkin ya dibilang orang Malaysia ya, dia sampai bilang gitu loh ya. Cueh, aku bukan orang Malaysia. Nah, karena si Josh Brownhill bilang dia bukan orang Malaysia, nah itu putra dari Johor Darul Takzim langsung nanya langsung tuh, konfirmasi. Weh, betulnya kau bilang itu kau nggak ada darah Malaysia? Ternyata dijawab, iya aku bukan orang Malaysia, nggak ada nenek moyangku berasal dari Malaysia ya. Akhirnya karena udah bilang bukan orang Malaysia si Josh Brownhill, Pangeran Malaysia minta maaf ke publik ya. Sorry ya, ini berita semuanya hoax ya. Josh Brownhill tuh bukan orang Malaysia, kita aja yang ngaku-ngaku. Jadi nggak salah kan aku bilang kan si Malaysia itu memang tukang klaim ya. Udahlah rendang batik mereka klaim. Ini pemain kayak Josh Brownhill main klaim-klaim aja dia, padahal orang itu udah bilang aku bukan orang Malaysia. Jadi kalian jangan terkejut kalau nanti tiba-tiba ada rumor ya yang bilang Erling Haaland itu orang Malaysia lah, neneknya orang Malaysia lah, atuknya orang Malaysia lah. Ini aja udah terbukti ya, orang itu cuma main klaim. Salah. Ya, Mbappe dan Messi juga orang Malaysia itu. Dia punya nenek, punya bapak, punya mama itu orang Malaysia itu.
Udah diklaim sampai dinyatakan hampir gabung, Josh Brownhill malah klarifikasi dia bukan keturunan Malaysia. Akhir tahun ini jadi akhir kelam bagi fans Malaysia. Josh Brownhill yang digadang-gadang punya darah keturunan Malaysia, nyatanya dia bukan keturunan Malaysia sama sekali. Awalnya berbagai media Malaysia mengklaim bahwa Josh Brownhill punya darah keturunan Malaysia. Bahkan diklaim dia hampir dekat untuk dinaturalisasi oleh Malaysia. Namun sang pemain melalui Instagram story-nya mengklarifikasi bahwa dia tak punya keturunan Malaysia. Dia adalah keturunan Inggris Tulen. Bahkan dia bingung bagaimana dia bisa diklaim sebagai keturunan Malaysia. Prince Johor Tunku Ismail juga sampai harus turun tangan minta maaf dan meminta Brownhill untuk menjelaskan soal statusnya bukan keturunan Malaysia. Udah diklaim sampai dinyatakan Kasihan sekali. Semoga ke depannya betul-betul mereka punya pemain keturunan supaya jangan bikin malu lagi lah. Berita buruk guys, Josh Brownhill bukan pemain warisan Malaysia. Aduh, apa benda ni weh? Sejujurnya ini sangat menghampakan. Antara semua nama pemain asing yang dikaitkan dengan Harimau Melaya, abang paling terpuja dengan Kapten Burnley Josh Brownhill. Bukan saja pasal dia pernah main dalam EPL, tapi profil pemain macam ni sangat diperlukan oleh Harimau Melaya. Nama dia lah yang asyik disebut setelah kita gagal dapat match Digel beberapa bulan yang lepas, dan banyak orang yang memberi harapan palsu yang dia akan menjadi pemain warisan pertama setelah penstrukturan semula FAM. Malangnya Josh Brownhill sendiri keluar menyangkal klaim yang dia ada darah Malaysia dalam social media. Tapi satu benda yang mengejutkan ialah TMJ yang DM Brownhill dulu minta dia keluarkan statement itu. Untuk abang, ini sesuatu yang positif kerana menunjukkan TMJ ada inisiatif dan sedang mengusahakan sesuatu di sebalik tabir. Walaupun kebaran kalian tinggi, kita akan kena troll dan diketawakan. Jangan goyang guys. Percaya kepada revolusi Harimau Melaya dan juga kepada TMJ. Kita dah ada peningkatan. udah diklaim sampai Berita paling panas dan sensasi pada hari ini apabila seorang pemain bola sepak yang sebelum ni digembar-gemborkan mempunyai darah Malaysia telah pun mengeluarkan statement yang dia langsung tak ada kaitan dengan Malaysia. Okey, jom aku sembang sikit pasal Josh Brownhill punya statement ni. Sebelum tu, korang yang nak akan update bola sepak, isu semasa, korang kena tekan butang follow dekat sini. Dah tekan? Mantap bos. Jadi kalau korang ingat, pemain Josh Brownhill ni memang ada rumours, okey? Dan rumours tu telah pun dikeluarkan oleh siapa lagi? Tak lain dan tak bukan FR Future Talents. Dia siap tunjuk ni conversation dengan Josh ni. Conversation email dengan Josh. Josh kata dia berminat tapi dia kena confirmkan diri dia dulu, bla bla bla. Akhirnya hari ni kita tahu conversation ni hanyalah scam semata-mata. Menipu. Sebab apa? Dalam Insta story Josh Brownhill ni, dia kata dia langsung tak tahu pun pasal benda ni. Dia langsung tak tahu kenapa tiba-tiba dia dikaitkan dengan darah Malaysia. Okey. Jadi, untuk korang-korang yang tengah tengok video ni, ambil pengajaran. Tak payah dah percaya akaun-akaun yang muka pun tak tunjuk, hanya rumours je banyak. Lagi-lagi bila diorang ni kenakan charge RM15 untuk mendapatkan berita palsu. Yang kelakarnya, lepas dah keluar cerita pasal Josh ni, masih lagi ada puak-puak yang duk percaya diorang ni. Siap backup, kata alah diorang tu sengaja je nak keluarkan berita macam ni, nak bagi pressure dekat Harimau Melaya. Pressure kepala banang kau tu dah kena tipu. Ni untuk mereka-mereka yang dah bayar RM15 ni, baiklah korang spend RM15 tu beli nasi ganda, ayam bawang, sayur, telur sotong. Kalau cukup lah. Okey. Untuk orang-orang yang tak bayar, tak apa, macam aku. Pernah ke aku post social media posting pasal Brownhill ni? Pernah. Okey, views banyak, engagement naik, klien tengok pun wah, banyak betul engagement. Aku tak apa, aku tak bayar pun RM15 tu. Aku dapat engagement adalah korang ni yang bayar RM15 ni, berhentilah. Okey, itu saja guys. Macam biasa, korang yang nakkan info sudah bayar RM15 tapi ujung-ujungnya ditipu. Aduh, kasihan.
Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Pengamat sepak bola Justinus Laksana meminta PSSI agar mengganti pelatih Shin Tae-yong jika timnas Indonesia berhasil lolos Piala Dunia 2026. Dia kerap bingung dengan keputusan Shin Tae-yong, tepatnya pada saat melakukan rotasi pemain. Menurut Coach Justin, ST seringkali melakukan rotasi yang tak perlu dan juga eksperimen susunan pemain yang justru malah jadi bumerang bagi timnas Indonesia. Salah satu laga yang dicontohkan Coach Justin adalah ketika Shin Tae-yong mencadangkan banyak pemain andalan saat timnas Indonesia tandang ke markas Cina. Saat itu gelandang utama seperti Tom Haye malah duduk di bangku cadangan alih-alih tampil menjadi starter. Akibatnya Indonesia harus mengaku kalah 1-2 dari Cina, itu pun juga berkat gol dari Tom Haye yang masuk di babak kedua. Menurut Coach Justin, materi pemain timnas saat ini sudah setara dengan Arab Saudi dan Australia. Oleh karena itu, jika ingin meningkatkan level ke Piala Dunia, PSSI harus berani ganti pelatih Shin Tae-yong. Ya memang waktu lawan Cina itu kesalahan fatalnya STY, tapi saya pikir ya kalau kita berangkat dari situ terus kita bilang pecat STY ya agak berisiko juga teman-teman. Jadi kita tunggu saja sampai berakhir kualifikasi Piala Dunia round 3. Kalau memang targetnya tidak tercapai sampai kita lolos ke ronde keempat, ya bolehlah dipertimbangkan dievaluasi untuk diganti dengan pelatih yang lain. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar dan terima kasih banyak sudah tonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.